Lalu selanjutnya di sini ada perbedaan pembuluh darah vena dan arteri. Dapat kita lihat ya, di sini ada dinding. Untuk arteri dia tebal, elastis, kemudian untuk vena dia tipis dan kurang elastis. Karena mengapa arteri tebal? Biasanya kan arteri itu yang memompa darah sehingga tekstur atau dindingnya itu tebal. Kemudian untuk jumlah dan letak katup, untuk arteri itu hanya satu dan untuk vena itu banyak gitu ya. Nah, untuk darah, di arteri itu kaya oksigen, kecuali arteri pulmonalis, dia itu kaya akan karbon dioksida. Nah, karena kan tadi sudah dilihat bahwa gambar di arteri itu kan berwarna merah, dan warna merah itu berarti menandakan bahwa darah kita itu mengandung banyak oksigen, karena di dalam darah merah atau eritrosit itu dia banyak mengandung Hb atau hemoglobin, sehingga dia dapat mengikat banyak oksigen. Kemudian untuk vena dia kaya akan karbon dioksida. Nah, untuk arah alirannya, arteri itu meninggalkan jantung, sedangkan vena itu menuju jantung. Kemudian untuk arteri, jika misalkan terpotong nih arterinya, maka tekanannya itu kuat karena arteri itu kan tadi fungsinya untuk memompa darah. Sedangkan untuk vena itu lemah. Jadi biasanya kan vena itu ada di permukaan seperti di tangan kita tuh ada vena. Jadi ketika terpotong maka darahnya itu tidak akan memancar tetapi akan menetes gitu ya. Kemudian untuk letaknya, arteri itu ada di bagian dalam tubuh dan vena itu ada di permukaan tubuh. Di sini ada mekanisme peredaran darah. Nah, untuk mekanisme itu dibagi menjadi dua, ada peredaran darah kecil atau peredaran darah pulmonalis dan peredaran darah besar atau sistemik. Nah, untuk peredaran darah kecil dapat kita lihat ya di gambar sini bahwa dia itu berawal dari ventrikel kanan. Ventrikel kanan itu yang ini berarti ya, dia itu mengandung banyak CO2 sehingga dia dilihat atau digambarkan dengan warna biru. Nah, ventrikel kanan ini yang mengandung CO2 itu akan masuk menuju katup paru-paru. Ini katup tadi. Katup paru-paru, kemudian menuju ke arteri pulmonalis. Dia akan menuju ke arteri pulmonalis. Nah, pulmonalis itu kan paru-paru ya, arteri paru-paru ke sini. Lalu setelah memasuki arteri pulmonalis, dia itu memasuki vena pulmonalis. Jadi ketika arteri pulmonalis itu terjadi perpindahan atau mengambil oksigen gitu ya, sehingga di vena pulmonalis ini dia membawa oksigen, kemudian akan masuk ke dalam atrium kiri, berakhir di sini, sehingga dapat dilihat warnanya merah. Itu dia, berarti dia mengandung oksigen. Terus untuk peredaran darah besar, dia dimulai dari ventrikel kiri. Ventrikel kiri ini dia mengandung banyak sekali oksigen. Dapat kita lihat ya, ventrikel kiri ini ditunjukkan oleh gambar nomor 5 ini. Kemudian masuk ke katup aorta, kemudian masuk ke aorta. Aortanya mengandung oksigen, kemudian ke seluruh tubuh bagian atas. Nah, ini bagian atas, kemudian bagian atas, kemudian ke atrium kanan, ke sini, ke bawah, seperti itu ya. Dapat kita lihat di sini ada mekanisme secara rinci dari peredaran darah manusia ini ya.
Nah, untuk peredaran darah selanjutnya itu di sini seperti ada peredaran darah pada janin, kemudian ada pengukuran tekanan darah arteri sistol dan diastol, kemudian ada denyut nadi. Jadi peredaran darah ini berhubungan dengan ketiga jenis ini. Pertama itu ada peredaran darah pada janin atau fetus. Kan jika seorang ibu dia mengandung seorang janin atau mengandung janin gitu ya, di dalam janin itu dia akan tumbuh. Nah, janin tersebut akan tumbuh membesar. Dia akan mendapatkan nutrisi dari ibunya. Melalui apa? Melalui yang namanya plasenta. Nah, di dalam plasenta ini dia memiliki tali pusar. Dan di dalam tali pusar itu dia memiliki peredaran darah. Nah, peredaran darahnya itu ada vena umbilikal dan arteri umbilikal. Untuk vena umbilikal itu fungsinya membawa darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi dari plasenta ke peredaran darah janin. Untuk arteri umbilikal, dia itu membawa darah yang kaya akan karbon dioksida dan zat sisa dari tubuh janin ke plasenta. Kemudian selanjutnya nih yang kedua itu ada pengukuran tekanan darah arteri dan pengukuran tekanan darah arteri sistol dan diastol. Kalau misalkan kita pernah dicek tekanan darah kita kan akan menggunakan yang namanya alat tensimeter atau sphygmomanometer. Nah, tekanan darah itu yang dapat diketahui misalnya seseorang diperiksa darah, kemudian darahnya itu diketahui 120/80. Nah, untuk 120 yang pertama itu namanya sistol. Mengapa namanya sistol? Karena sistol itu adalah tekanan naik sampai puncaknya. Jadi ketika dipompa tensimeter itu, nah ketika naik itu namanya sistol. Nanti ketika dia berelaksasi atau menurun tekanannya itu dinamakan dengan diastol. Kemudian untuk yang ketiga ada denyut nadi. Nah, di denyut nadi ini dapat kita raba ya di tangan. Kita gunakan tangan misalnya. Kemudian denyut nadi itu sejajar dengan ibu jari. Kita periksa dan pasti akan terdeteksi bahwa kita itu oleh tangan dapat mendeteksi denyut nadi. Nah, biasanya denyut nadi ini dapat diketahui atau terdapat di pergelangan tangan, kemudian ada di arteri pada leher, kemudian di belakang lutut, dan lain-lain. Alhamdulillahirabbil alamin, telah selesai penjelasan dari Ibu. Semoga apa yang dijelaskan dapat dipahami. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penjelasan. Silahkan kalian mencari penjelasan yang lebih rinci, lebih membuat kalian paham di sumber belajar yang lain. Dan semoga dengan adanya ini menjadikan kalian itu bertambah ilmunya dan lebih paham terhadap materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.